Bang, apa sih itu serverless? Jadi serverless ini sebenarnya sebuah metode deployment yang lagi cukup populer belakangan ini ya. Coba gue jelasin. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita pakai metode server tradisional gitu kan. Nah, ini kan berarti kan kita nyawa sebuah server, terus kita running aplikasi kita di sini di dalam server kita. Dalam kasus ini teman-teman, mau kita cuma pakai servernya 5% kapasitas kek, mau pakai cuma 30% kapasitas, in the end billing kita itu tetap 100% dari kapasitas server yang kita sewa. Nah, beda dengan serverless. Tapi satu hal yang orang suka keliru itu serverless, dari namanya kan serverless gitu. Berarti udah nggak ada server. Nggak juga, tetap ada server tapi bukan kita yang ngurus. Jadi kalau kita pakai server tradisional itu, app-nya itu kita langsung deploy di servernya, kita yang ngurusin security-nya, scalability-nya segala macam. Kalau pakai serverless teman-teman, biasanya itu kita cuma ngedeploy kepingan-kepingan code gitu dalam bentuk function biasanya. Dia itu nanti akan tetap running di atas server, kalau nggak mungkin bisa ngeproses data dong. Tapi servernya bukan kita yang ngurus, kita cuma fokus di deployment codingannya aja. Nah, secara billing juga beda. Kalau misalkan kita cuma pakai 5% di serverless, ya berarti kita cuma bayar 5% aja. Nah, dia itu ngitungnya pakai execution time, atau setiap fungsi-fungsi ini waktu eksekusinya atau durasi pelaksanaannya itu berapa detik. Ya berarti kalau misalkan durasi pelaksanaan function itu 3 detik, ya udah berarti lo hanya bayar 3 detik aja. Nah, kelihatannya dari awal itu kayak, oh murah dong bang gitu kan, kita berarti hanya bayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Hati-hati. Kalau misalkan di salah satu function lo itu tiba-tiba ada yang lama gitu, jadi 30 detik execution time-nya, billing lo itu teman-teman bakal stonks, naik banget, bisa sampai kayak 10.000% kali gitu. Jadi hati-hati juga. Memang kalau misalkan kita menggunakan metode serverless itu kita bener-bener cuma fokus ngoding aja, nggak mikirin deployment infrastrukturnya itu seperti apa. Tetapi setiap kepingan code yang kita deploy, pastiin semuanya itu performant dan execution time-nya itu tidak tinggi. Karena sekalinya tinggi, billingnya itu udah ngalahin pakai server tradisional. Kalau gue pribadi, gue masih lebih suka pakai server tradisional, tetapi di beberapa kasus-kasus ketika gue perlu deploy code-code atau function-function yang kecil, ya gue pakai serverless. Jadi nggak harus milih salah satu doang, bisa digabung guys, gitu.